Halo guys, selamat datang di Mulak Rugi FX Academy. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketidakseimbangan. Area ketidakseimbangan ini biasa disebut juga sebagai imbalance atau fair value gap. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa market itu eh, terdapat dua pergerakan yang mana impulsive move dan correction move. Nah, impulsive move yang berarti market cenderung break atau terus mengalami kenaikan. Dan correction di mana market ketika uptrend eh, melakukan pullback itu melakukan pergerakan menurun sebelum dia melanjutkan impulsifnya atau kenaikannya itu ketika uptrend. Begitupun ketika downtrend di mana kalau impulsifnya berarti market terus melakukan penurunan, dan untuk correctionnya berarti market mengalami sedikit kenaikan sebelum dia bergerak impulsif kembali mengalami penurunan. Jadi saya sudah menyiapkan dua gambar di sini, yang mana gambar pertama ketika pergerakan naik, dan gambar kedua di mana pergerakan turun. Jadi yang dimasuk impulsive move ini ketika market berhasil break sumbu tertinggi. Ini ketika market uptrend seperti ini. Ketika market berhasil break sumbu tertinggi di sini atau sumbu tertinggi dari candle ini, dia berhasil break, maka itu kita sebut sebagai impulsive move. Dan untuk correction move itu ketika nanti market melakukan pergerakan menurun. Sumbu bawah ini pun sudah termasuk correction move atau pullback, sedikit pullback. Correction move di mana market sedikit mengalami pergerakan menurun sebelum dia melanjutkan impulsifnya. Jadi untuk mengetahui di mana letak imbalance, yang pertama kita harus mengetahui di mana eh, ketika marketnya atau sementara mengalami kenaikan di sini, di mana candle mengalami pergerakan naik, kita harus melihat di mana candle terendahnya, di mana candle terendah. Ketika sudah mengetahui candle terendah, yang berarti di candle ini, kita bisa menandai sumbu atas dari candle terendah tersebut, yang mana sumbu atasnya berarti di sini. Nah, oke, eh, ya, yang berarti di area ini untuk sumbu atasnya, dan di candle kedua itu harus impulsif. Ketika di candle kedua di sini mengalami impulsif, yang berarti naik karena di sini pergerakan naik, di mana impulsif itu harus break sumbu atasnya, maka di candle ketiga kita bisa mengambil eh, sumbu terendah, sumbu terendahnya. Di candle ketiga ini kita bisa mengambil sumbu terendahnya, yang berarti di area ini, seperti itu. Maka kita bisa melihat bahwa fair value gap atau imbalance-nya pada pergerakan kenaikan di sini berada di area ini. Jadi ini merupakan area imbalance-nya, seperti itu. Di sini merupakan area imbalance-nya. Sekarang kita akan lanjut ke gambar kedua, di mana market sementara mengalami pergerakan menurun, maka kita harus melihat candle tertinggi, yang berarti candle tertinggi berada di candle ini. Ya, kita akan mengambil sumbu bawah dari candle tertinggi ini. Sumbu bawahnya berarti candle ini. Ya. Dan di candle kedua, dia harus bergerak impulsif. Yang mana impulsif ketika mengalami penurunan, berarti market harus break sumbu bawah ini. Oke. Di candle kedua di sini market berarti impulsif turun dan break sumbu bawah ini. Terus di candle ketiga, kita bisa mengambil sumbu atasnya. Sumbu atasnya, yang berarti sumbu atasnya berada di area ini. Nah, maka inilah area imbalance-nya ketika market sementara dan trend. Nah, namun bagaimana jika seperti ini? Di mana sumbu atasnya, oke, candle pertama dia kita sudah menandai sumbu atas di candle pertama, dan di candle kedua market bergerak impulsif naik. Namun ternyata di candle ketiga mengalami correction move atau sempat sempat turun menyentuh area
ini. Nah, maka jika seperti ini, jika misalnya seperti ini, sumbu bawahnya berada di area ini. Dan bisa kita lihat bahwa di area ini atau di candle kedua ini, imbalance-nya sudah terisi, yang berarti sudah tidak ada imbalance di area ini. Karena imbalance di sini atau pergerakan impulsif di candle kedua ini telah terisi sepenuhnya oleh sumbu candle ketiga. Begitupun ketika di sini, ketika marketnya downtrend di sini, kita sudah menandai sumbu bawah dari candle ketiga seperti ini. Sumbu bawah dari candle pertama di sini. Namun pada candle ketiga, market berhasil menyentuh menggunakan sumbu ke atas, terus dia melanjutkan impulsif turun seperti itu. Maka di sini pada candle kedua sudah tidak ada imbalance di sini. Sudah tidak ada imbalance. Bagaimana jika sebaliknya? Seperti ini. Sorry. Bagaimana jika seperti ini? Ketika contoh seperti ini ya. Nah, saya coba menggunakan dua candle dulu. Di candle terbawahnya ternyata dia sumbunya sampai ke atas ini. Ternyata sumbunya sampai ke atas ini. Dan di candle kedua ternyata market sempat naik namun tidak berhasil bergerak impulsif. Yang mana eh, sumbu atas ini untuk candle tebat terendahnya ternyata belum di break. Maka di candle kedua ini kita bisa belum katakan bahwa ini pergerakan impulsif karena dia masih belum terbentuk imbalance di sini. Nah, makanya syaratnya harus untuk mengetahui imbalance itu kita harus mengetahui apa itu impulsif move. Impulsif move ketika market uptrend berarti market harus bisa break sumbu atas dari candle sebelumnya. Jika seperti ini, maka belum termasuk impulsive move. Karena di candle kedua, dia belum berhasil break sumbu atas dari candle pertama di sini. Namun, jika seperti ini, di candle ketiga, ternyata market sempat naik sampai ke atas sini. Misal. Nah, dan berhasil break sumbu atas dari candle kedua di sini. Seperti ini. Bisa berhasil break. Apakah kita akan tetap menandai sumbu sumbu bawah, sumbu atas dari candle paling bawah di sini? Apakah kita tetap menandai sumbu bawahnya di sini? Tentu tidak ya, karena ada sumbu yang lebih tinggi, yang berarti di candle kedua ini sumbunya lebih tinggi dari candle pertama. Maka kita akan mengambil eh, untuk area imbalance-nya, kita akan mengambil sumbu atas dari candle kedua, yang berarti di sini. Sisa kita menunggu nantinya di candle ketiga. Jika nantinya di candle ketiga ternyata marketnya berhasil naik ataupun belum impulsif lah, katakanlah belum impulsif move, masih seperti ini, terus ke bawah, sempat mengulang ke bawah sini, terus di next candle-nya dia terus naik seperti ini, impulsif lagi. Nah, maka jika kondisinya seperti ini, kita bisa mengambil eh, sumbu bawah dari candle ini, yang berarti di area ini. Maka inilah letak imbalance-nya. Disinilah letak imbalance-nya. Seperti itu. Namun bagaimana jika kondisinya seperti ini? Awalnya pada candle kedua ini, imbalance-nya kan seperti ini, masih di area ini. Namun ternyata di next candle-nya, market mengalami correction move, berarti bergerak turun. Seperti ini, bergerak turun dia. Dan maka jika kondisinya seperti ini, sumbu bawahnya berada di area ini, maka kita ambil sumbu bawahnya di sini. Nah, jadi imbalance-nya sisa segini, ya. Jadi imbalance-nya tersisa segini. Ini merupakan area imbalance-nya. Nah, seperti itu. Jadi ingat kalian harus mengetahui apa itu impulsive move dan apa itu correction move. Impulsif itu ketika market terus berhasil break candle high, sumbu atas dari candle sebelumnya. Maka kita sebut itu sebagai impulsive move. Ya. Nah, sekarang kita di pergerakan menurun di sini. Nah, sama halnya seperti di sini, di mana candle tertinggi di sini ternyata sumbunya lebih bawah.
sampai sini misal. Nah, ternyata eh, di candle kedua belum berhasil bergerak inklusif, bergerak inklusif dan break low candle dari low atau sumbu bawah dari candle tertingginya di sini. Dia belum berhasil break di sini. Masih disentuh menggunakan sumbu yang berarti masih sweep. Maka di candle kedua ini belum bergerak impulsif. Nah, namun ternyata di candle ketiga market berhasil break sumbu bawah dari candle kedua. Maka ini kita di candle ketiga ini kita bisa sebut sebagai pergerakan impulsif karena market berhasil break sumbu bawah dari candle kedua. Nah, jika seperti ini kita akan mencari imbalance-nya, kita akan mengambil sumbu bawah dari candle kedua seperti ini, sumbu bawah dari candle kedua. Sisa kita menunggu nantinya apakah nanti di candle eh, ketiga atau di candle keempat apakah nanti akan inklusif lagi seperti ini. Jika dia inklusif terus dia close candlenya seperti ini, maka kita bisa mengambil eh, sumbu atas dari candle ketiga ini yang berarti di area ini. Nah, maka eh, sorry guys. Nah, sorry. Nah, maka kita bisa mengambil sumbu bawah dari candle ketiga di sini. Sumbu bawah dari candle kedua di sini. Karena di candle ketiga market berhasil bergerak inklusif. Break sumbu bawah dari candle kedua. Oke, maka kita tidak lagi mengambil sumbu bawah dari candle tertinggi di sini. Kita mengambil sumbu bawah dari candle kedua. Karena di candle kedua di sini dia masih belum impulsif. Dia masih di dalam candle, dia masih belum berhasil break low candle dari candle tertinggi di sini. Maka kita ambilnya nggak lagi low candle dari pertama, namun kita ambil low candle dari candle kedua. Sisa kita menunggu nanti di candle keempat, apakah close candlenya akan seperti ini. Jika close candlenya seperti ini, nah maka kita bisa mengambil sumbu atas dari eh, candle keempat, berarti di sini sebagai area imbalance di sini. Nah, ternyata ini sudah kita sudah mengetahui imbalance-nya di sini. Namun ternyata pada di next candle-nya lagi, entah sempat mengalami kenaikan, yang mana imbalance ini ternyata langsung diisi oleh candle ini, candle kelima. Maka imbalance ini sudah terisi ya, berarti sudah tidak ada imbalance di sini. Seperti itu. Maka imbalance di sini sudah tidak ada atau sudah terisi. Ternyata di gambar ketiga ini market sementara mengalami kenaikan atau sementara uptrend ya, sementara uptrend, katakanlah sementara uptrend di sini. Nah, kita akan mulai mengidentifikasi imbalance-nya. Di sini, di bawah ini, kita mengetahui bahwa ini merupakan candle terendahnya. Nah, dan di sumbu atasnya, ternyata di pada candle kedua berhasil break sumbu atas dari candle pertama di sini. Yang berarti ini merupakan impulsive move. Terus di candle ketiga sempat market turun sumbunya di sini. Maka ini merupakan area imbalance di sini. Nah, ini imbalance-nya. Sebelumnya imbalance-nya ada di sini. Namun ternyata pada pergerakan menurun di sini, imbalance ini telah disentuh oleh candle keempat. Jadi imbalance-nya sisa segini. Nah, dan di candle kelima ternyata market terus turun dan mengisi imbalance ini. Maka di sini imbalance ini sudah terisi atau sudah tidak ada imbalance di sini. Nah, pada pergerakan di sini kan sempat mengalami koreksi atau correction move di mana market sempat mengalami pergerakan turun. Ini kita bisa sebut sebagai order flow. Itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, dan di candle terakhir ini kita sebut sebagai order block atau area demand ketika marketnya uptrend. Pada pergerakan correction move di sini, pada pergerakan turun di sini, kita melihat bahwa pergerakan turun, jika mengalami pergerakan turun, kita melihat bahwa kita mencari candle tertinggi yang mana kita akan menandai
low candle-nya. Nah, pada pergerakan menurun ini ternyata kita bilang seperti ini. Nah, pada pergerakan menurun ini ternyata low candle ini kan low candle-nya. Namun dia belum bergerak impulsif turun. Turunnya tidak impulsif, tidak berhasil break sumbu bawah dari candle ini. Maka kita bisa tandai bawah ini, sumbu bawah dari candle kedua. Sumbu bawah dari candle kedua kita tandai. Nah, di candle ketiga, di candle ketiga atau pada pergerakan menurun ini di candle ketiga yang sorry, pada candle kelima, pada candle merah kedua ini eh, market berhasil break low candle dari sumbu merah ini, sumbu bawah dari merah. Namun di next candle-nya market malah mengalami kenaikan. Yang berarti di sini tidak ada imbalance karena di pada candle di sini nah, ingat pada pergerakan turun di sini belum mengalami impulsive move yang berarti kita bisa marking nantinya untuk mengetahui area imbalance di sumbu bawah dari candle merah pertama di sini. Berarti di area ini. Nah, di candle seterusnya selanjutnya di sini market bergerak impulsif turun. Bergerak impulsif turun yang mana break sumbu bawah dari candle merah pertama. Namun di candle ke-6 atau candle selanjutnya ternyata market tidak lagi turun. Namun market mengalami pergerakan kenaikan lagi di mana impulsif naik, di mana market berhasil break sumbu atas di sini, sumbu atas dari candle terendah lagi di sini. Sumbu atasnya. Maka pada pergerakan turun ini atau pada pergerakan turun ini tidak ada imbalance, tidak ada imbalance-nya. Oke. Nah, sekarang karena sudah marketnya sudah bergerak naik, maka kita menandai sumbu atas dari candle terendah ya. Kita menandai sumbu sumbu ini, sumbu atas dari candle terendahnya di sini, sumbu atas. Karena market berhasil bergerak impulsif naik. Di candle selanjutnya di sini impulsif naik, dia break sumbu atas dari candle di sini. Dan di candle selanjutnya market bergerak impulsif lagi naik. Dia berhasil break di sini, berhasil break sumbu atasnya. Nah, jika seperti ini kita bisa juga nandai sumbu bawahnya dari candle selanjutnya di sini. Nah, sini. Maka ini area menjadi area imbalance-nya. Jadi area imbalance. Seperti itu. Nah, maka ini menjadi area imbalance. Dan eh, di sini next candle di sini kita ternyata sudah mendapat bahwa market berhasil bergerak impulsif di sini, yang berarti kita bisa menandai sebuah atasnya di sini. Kita tandai lagi pada next candle-nya impulsif lagi di sini. Kita bisa mengambil sumbu bawahnya di sini. Yang berarti next imbalance-nya ada di area ini. Seperti itu. Di next candle-nya dia market bergerak impulsif lagi, dia berhasil break di sini, break sumbu atas dari candle ini. Yang berarti market masih impulsif naik. Namun di next candle atau pada candle merah ini ternyata market mengalami correction move, di mana koreksi mengalami sedikit penurunan, di mana market berhasil sweep di sini, sweep candle low. Nah, sweep candle low, candle apa? Sweep sumbu bawah dari candle ini, sumbu bawah. Dan dia mengisi imbalance di sini, dia isi di sini imbalance, maka imbalance ini sudah terisi. Sudah tidak ada imbalance di sini berarti sudah tidak tersisa imbalance dari itu. Oke. Dan di imbalance di sini ternyata sudah disentuh oleh sumbu ini. Sumbu ini disentuh. Maka jika demikian, kita tidak lagi mengambil sumbu bawah dari candle ini. Tapi kita mengambil sumbu bawah dari candle ini. Dari candle merah ini. Nah, dia sempat menyentuh imbalance di sini. Terus naik lagi. Nah, namun imbalance ini tidak terisi sepenuhnya. Masih tersisa sedikit imbalance. Segini. Nah, ini merupakan area imbalance. Oke. Okay? Nah, kita next di pergerakan di sini ternyata pada candle selanjutnya di candle merah kedua di sini
market tidak berhasil sweep atau break bawah maupun atas. Dia tidak bergerak inklusif ke atas maupun ke bawah. Nah, candle ini kita sebut sebagai inside candle atau candle yang berada di dalam candle sebelumnya. Di sini harusnya kan kita nah, untuk jika demikian kita akan mencari lagi nih area imbalance-nya di mana. Pada pergerakan koreksi di sini kita menjumpai bahwa di sini eh, merupakan order flow atau pergerakan menurun sebelum buy. Nah, jika kalian menandai area order flow, itu nanti order flow akan bahas selanjutnya, video selanjutnya. Nah, jika kalian menandai order flow, kalian akan menjumpai bahwa imbalance-nya di area ini, di candle ini, untuk order flow. Nah, namun eh, pada candle di sini ternyata candle terendahnya berada di candle merah. Candle terendahnya ada di candle merah, maka kita akan mengambil sumbu atas dari candle terendah tersebut. Di candle terendah tersebut karena market mengalami kenaikan nih, sudah mengalami kenaikan. Yang mana ketika market berhasil break sumbu atas dari candle terendah ini, maka kita bisa namakan itu sebagai impulsive move. Impulsive move. Nah, di sini market berhasil break sumbu bawah, sumbu candle terendah, candle terendah, sumbu atasnya berhasil di break, maka ini termasuk impulsive move di sini. Nah, di next candle-nya ternyata market sempat naik dan bergerak impulsif lagi di sini. Kita bisa mendai sumbu bawahnya di sini, sumbu bawah di sini untuk menjadi area imbalance selanjutnya. Jadi untuk pada pergerakan di sini imbalance-nya berada di area ini. Nah, beberapa orang mungkin akan menandai imbalance-nya di area ini. Namun nyatanya untuk valid imbalance-nya berada di area ini. Karena kenapa? Karena candle ini atau candle merah kedua ini masih termasuk inside candle atau masih berada di dalam eh, cangkupan area candle merah pertama di sini. Karena candle merah tidak berhasil shoot eh, low candle dari sumbu merah pertama atau sumbu merah ini masih merupakan candle terendah. Sumbu merah pertama ini masih merupakan sumbu terendah atau candle terendah di sini. Candle terendah yang mana kita tandai high dari candle terendah tersebut di sini. Jadi kita tidak mengambil di sini, tidak, karena ini masih merupakan inside candle. Jadi kita tandai area ini. Jadi ini untuk imbalance-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa imbalance-nya di sini ternyata tersisa dua. Yang pertama di area ini, yang pertama, dan yang kedua di area ini untuk imbalance. Dan jika kalian nanti akan kita bahas mengenai supply dan demand itu nanti di video-video selanjutnya. Ini pada pergerakan koreksi di sini atau pada pergerakan sedikit menurun di sini, kita bisa melihat ini merupakan area demand, merupakan area demand. Nah, merupakan area demand dan di mana terletak masih ada imbalance di sini. Masih ada imbalance setelah terjadi terdapat demand ini masih ada imbalance. Dan pada pergerakan di sini ini merupakan liquidity atau inducement-nya. Seperti ini. Nah, jadi market cenderung nantinya akan cenderung mengisi imbalance pertama di sini, terus turun, dia sweep inducement di sini, sweep atau break inducement di sini dan menyentuh area demand ketika marketnya uptrend dan akan melanjutkan penurunan penaikan dan terjadi nantinya break of structure di sini. Seperti itu. Dan supply demand kita akan bahas di video selanjutnya. Di video selanjutnya. Berarti di sini imbalance-nya semua di sini, imbalance di sini, yang pertama di sini dan di sini sudah terisi. Yang berarti sudah tidak ada imbalance di sini. Sudah clear. Ketika marketnya downtrend, kita
mencari candle tertinggi. Candle tertinggi ada di sini. Candle tertinggi ada di sini, yang mana low candlenya berada di sini. Atau sumbu bawahnya berada di area ini. Di sini merupakan sumbu bawahnya. Seperti itu. Nah, dan market berhasil bergerak inklusif, yang mana dia berhasil break sumbu bawah ini. Di candle kedua bergerak inklusif turun, dan candle ketiga masih bergerak inklusif turun. Dia berhasil break sumbu bawah di sini. Nah, maka kita bisa nandai area imbalance-nya. Kita ambil sumbu atas dari candle ketiga. Ini menjadi area imbalance-nya. Seperti ini. Nah, ini bukan area imbalance-nya. Namun di next candle-nya, pada candle keempat di sini, market naik. Menyentuh imbalance lagi, mengisi imbalance. Nah, dan tersisa sedikit imbalance di sini. Sisa segitu imbalance-nya. Karena sumbu ini masih merupakan sumbu tertinggi. Next sumbu tertingginya. Dari candle sebelumnya. Seperti itu. Nah, dan di candle keempat, market semakin naik dan mengisi atau menutup semua imbalance. Maka di sini sudah tidak ada imbalance. Oke. Nah, pada pergerakan kenaikan di sini kita melihat bahwa eh, next candle tertingginya ada di mana? Next candle tertinggi ada di candle ini, di candle hijau ini, hijau kedua. Dan sumbu bawahnya ternyata market berhasil bergerak inklusif turun, di mana market berhasil break sumbu bawah dari candle tertinggi tersebut. Dan pada candle selanjutnya di sini market pun berhasil bergerak inklusif lagi turun. Kita bisa mengambil untuk imbalance-nya di sini, sumbu atas dari candle selanjutnya di sini. Ini menjadi area imbalance di sini. Jadi area imbalance seperti itu. Nah, pada pergerakan di sini kan market berhasil inklusif turun, berhasil break low sumbu bawah. Kayak ini merupakan pergerakan inklusif turun. Di sini pun masih inklusif turun nih. Dia break sumbu bawah dari candle sebelumnya. Nah, kita bisa ambil sumbu atasnya lazim. Pada candle ini kita ambil sumbu atasnya. Maka ini pun menjadi area imbalance di sini. Jadi area imbalance. Namun ternyata pada candle selanjutnya, pada sumbu hijau ini, dia sempat mengalami kenaikan. Di sini naik dan mengisi menutup semua imbalance. Di sini sudah tertutup oleh sumbu ini, sudah diisi sumbu ini. Nah, maka di sini sudah tidak ada imbalance. Dan imbalance yang di sini sudah disentuh oleh sumbu ini, namun tidak tertutup sepenuhnya. Namun tidak tertutup sepenuhnya, masih menyisakan sedikit imbalance. Yang berarti di sini untuk imbalance-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini masih ada imbalance. Di next candle-nya ternyata candle ini dia tidak bisa entah sweep bawah candle low atau candle high, sumbu bawah atau sumbu atas ataupun maupun break sumbu bawah pun break sumbu atas. Nah, candle ini, candle hijau kedua ini kita namakan sebagai inside candle. Di mana candle kedua ini masih berada di dalam candle hijau pertama di sini. Otomatis kita mendapatkan bahwa candle tertinggi pada pergerakan kenaikan di sini atau correction di sini, correction move di sini, candle tertingginya ada di candle hijau pertama di sini. Maka kita akan menandai sumbu bawah dari candle tertinggi di sini. Sumbu bawahnya yang berarti di sini. Jadi nantinya ketika market berhasil break sumbu bawah ini, maka dan tercipta pergerakan impulsif, kita bisa marking di sini. Nah, pada candle merah di sini, market berhasil break sumbu bawah dari candle tertinggi tersebut. Yang mana ini merupakan impulsive move, gerakan impulsif turun. Nah, kita tandai sumbu bawah dari candle tertinggi tersebut. Dan di next candle berikutnya, market katakanlah baru seperti ini, entah nanti baru sweep lah di sini ya, belum bergerak impulsif. Namun kita bisa mengambil sumbu atas dari candle selanjutnya di sini, sumbu atasnya seperti ini. Maka ini menjadi area imbalance-nya. Namun bagaimana jika seperti ini? Nah,
Maka jika kondisi seperti ini kita ambil suhu tertingginya di area ini seperti ini. Maka di sini imbalance-nya. Nah, kita sudah menemukan bahwa terdapat imbalance di sini dan di sini imbalance. Ini merupakan area eh, supply. Ketika market downtrend ini merupakan area supply-nya, ya, area supply, dan di sini merupakan area liquidity atau area inducement-nya. Di sini area inducement atau liquidity-nya, dan di sini pun ada inducement, ya. Jadi nantinya ketika market entah berpotensi sweep inducement di sini, fill atau mengisi imbalance terus turun bisa saja, atau dia sweep inducement di sini mengisi imbalance dan masih ada imbalance di sini yang tersisa, market terus mengalami kenaikan dan menyentuh area supply, mengisi imbalance di sini sweep inducement dan turun mengalami penurunan, lanjutkan trennya, dan di sini nantinya tercipta break of structure seperti itu. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu untuk materi mengenai imbalance. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya.